الصدق والوفاء وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para sesepuh, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Para ulama membagi nikmat itu berbagai macam. Ada yang bersifat umum, yakni rizki. Semua manusia bahkan binatang Allah jamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada yang Allah berikan nikmat lebih selain rizki, yakni kesehatan. Ada banyak orang punya rizki melimpah, tapi tidak Allah lengkapi dengan sehat wal afiyah. Tidak lengkapi dengan kesehatan sehingga tidak bisa hadir misalnya di majelis-majelis ilmu seperti yang kita ikuti saat ini. Ada Allah kasih rizki, Allah kasih sehat, tapi tidak dilengkapi dengan afiyah. Uangnya ada, badannya sehat, tapi tidak ada gerakan hati untuk menggunakan uang dan kesehatan dalam hal-hal yang baik. Maka selalu kita minta doa agar diberikan kesehatan dan keafiatan. Sehat walafiat. Jadi sehat itu badannya, fisiknya kuat, afiat itu bisa menggunakan nikmat itu dalam kebaikan. Ada juga yang Allah berikan nikmat lebih berupa keturunan yang saleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, menjadi qurratu a'yun. Karena Al-Quran nanti menggambarkan anak itu bermacam-macam. Ada yang menjadi pelita hati, ada yang menjadi hiasan belaka, ada yang menjadi pujian atau cobaan, bahkan ada yang menjadi musuh dalam Al-Quran. Tapi nikmat yang lebih lagi kita harapkan tentunya adalah nikmat atau kenikmatan untuk beribadah. Karena tidak semua orang mampu menikmati kenikmatan untuk beribadah, sebagaimana komunitas-komunitas munafik yang sudah kita singgung, sudah kita mulai pembahasannya pada pekan yang lalu, bahwa ada di antara umat manusia ini mereka beribadah, mereka mengaku beriman, tapi kenikmatan ibadah itu tidak masuk ke dalam relung-relung jiwanya. Maka dimulai dari ayat ke-8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang menjadi ciri pertama kemunafikan. Intinya ciri umum kemunafikan adalah ketidakselarasan. Seperti ungkapan mereka ini, mereka mengaku beriman padahal tidak beriman. Ungkapan tersebut mereka tujukan untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, bahwa mereka sepertinya beriman padahal mereka tidak beriman. Mereka berupaya bergabung dengan komunitas muslim agar mendapatkan rahasia-rahasianya, agar kalau orang-orang beriman membangun rencana peperangan, mereka bisa dengar rencana itu nanti dikabarkan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam. Mereka merasa tindakan tersebut berhasil menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka menipu diri mereka sendiri, karena sebenarnya umat Islam dan Nabi Muhammad itu tahu siapa mereka, tahu bagaimana ciri-ciri mereka. Itu ayat 9-nya. Ayat 10-nya Allah berfirman, fi qulubihim marad, yang demikian itu terjadi karena ada penyakit di dalam hati mereka, yang penyakit itu tidak ingin mereka obati. Maka karena tidak mau berobat dengan membaca Al-Quran, tidak mau berobat dengan keimanan yang benar, penyakit itu malah semakin parah. Fazadahumullahu marad. Maka pada ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala meneruskan menjelaskan sifat-sifatnya yang lain. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil
qalu innama nahnu muslihun. Ciri munafik yang berikutnya itu, kalau kepada mereka dikatakan oleh orang-orang yang beriman, dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya hanya kamilah, atau sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi bisa kita pahami, sesungguhnya innama nahnu itu, sesungguhnya hanya kamilah yang melakukan perbaikan, atau sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu, kalau dikatakan kepada mereka jangan merusak di muka bumi. Makna merusak adalah aktivitas yang menyebabkan kurang berfungsinya sesuatu. Kita manusia ini sebenarnya paling tidak dituntut, kalau tidak bisa memperbaiki sesuatu, paling tidak jangan merusak. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu yang menjalankan aktivitas yang tidak merusak, sudah sesuai tatanannya, sesuai normanya, itu orang-orang yang saleh. Kalau ada orang yang merusak, itu namanya fasid atau mufsid. Yang diharapkan, tentu yang diharapkan adalah menjadi muslih. Muslih itu kalau bisa ada sesuatu yang baik, ditambah baiknya. Ulama memberikan contoh begini. Misalnya ada sumur. Kalau kita menemukan sebuah sumur yang dipakai orang untuk minum, untuk nyuci, untuk berwudu dan lain-lain, maka paling tidak kita menjadi orang soleh sajalah kalau tidak bisa. Apa itu ya? Pakai air itu sesuai keperluannya. Pakainya sewajarnya, tidak berlebihan, tidak juga sampai merusak sumur tersebut. Jangan sampai kita menjadi mufsid, kita timbun itu sumurnya atau dikasih racun sumurnya, itu namanya mufsid, melakukan kerusakan. Lebih hebat lagi kalau kita menjadi muslih. Muslih itu ketemu sumur, ini sumurnya belum dikasih beton pinggirnya sehingga bisa jadi ada hewan masuk, bisa jadi nanti sumurnya kena najis kan, kalau hewan masuk mati berubah rasanya, baunya, maka dibuat beton sekelilingnya. Ini muslih. Orang munafik itu kalau dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan dengan kekufuran, dengan menebar fitnah, dengan perbuatan mereka yang seperti beriman padahal tidak beriman, apa mereka jawab? Oh kami lah, sebenarnya kami ini yang melakukan muslih, perbuatan baik, kami yang melakukan perbuatan baik, kami yang muslih. Nah, nanti dijelaskan orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, mereka membangun kedekatan dengan orang-orang kafir. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo jangan membuat kerusakan, itu kan sudah jelas musuh kita. Kenapa kalian kok dekat sekali dengan mereka? Apa mereka jawab? Enggak, kami justru membangun silaturahim agar tidak ada perpecahan. Sepertinya memang kelihatannya begitu. Kelihatannya memang sesuatu yang baik, dan memang perbuatan buruk itu kan dijadikan baik oleh syaitan. Tetapi perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang mufsid. Ada contoh lain. Ada seorang munafik, nanti dijelaskan dalam Al-Quran, ketika mau berperang melawan tentara Romawi, ada yang izin kepada Rasul SAW. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Ada yang izin, ya Rasul, saya ini kuat kalau perang, hebat saya ini kalau perang. Tapi saya punya penyakit. Apa penyakitnya? Kalau saya melihat wanita, saya mudah terjatuh dalam fitnah. Apalagi wanita-wanitanya Romawi, nanti kalau mereka kalah, wanita-wanitanya jadi tawanan perang, saya takut, saya terjerumus ke dalam fitnah. Sampai-sampai ya dengan berat hati Rasul mengizinkan. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini, minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Padahal itu alasan-alasan semata. Tapi karena memang orang munafik ini ya, pandai-pandai sebenarnya orangnya, tapi culas, licik, mereka jadikan itu sebagai izin untuk tidak berperang. Suatu ketika juga komunitas munafik, jadi Nabi itu ketika hijrah mampir dulu di satu daerah namanya Kuba. Di Kuba Nabi
dalam sejarah umat Islam. Kurang lebih sekitar 3-5 kilometer arah selatan dari Madinah. Kemudian Nabi ke Madinah, Nabi bangun lagi Masjid di Nabawi, Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang, Masjid Madinah. Dan Nabi beberapa kali dalam riwayat Nabi sering mengunjungi, paling tidak sepekan sekali mengunjungi Masjid Quba untuk sholat di situ. Ketika Nabi akan pergi ke perang Tabuk, orang-orang munafik ini membuat masjid lagi dekat sekali dengan Masjid Quba, tidak jauh dari Masjid Quba, bangun masjid. Alasannya mereka katakan masjid ini kami bangun untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada uzur, orang-orang yang tidak kuat untuk pergi ke Masjid Quba, sehingga nanti mereka yang sakit itu lebih mudah sholatnya di masjid yang kami bangun ini saja. Mereka bangun masjid. Dan ketika Rasul akan pergi ke perang Tabuk, mereka izin minta Rasul kalau pergi ke masjid kami ini, pimpin sholat sekali, biar orang bisa sholat juga di Masjid Quba, Masjid Dirar kami ini, masjid. Mereka tidak nyebut nama masjidnya, tapi Al-Quran menyebutnya Masjid dan Dirar. Lalu setelah perang Tabuk, Allah berikan penjelasan bahwa masjid yang mereka bangun ini tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Masjid yang mereka bangun ini biar orang Islam itu tidak tahu kalau mereka itu sebenarnya tidak sholat, orang-orang munafik ini. Sebelumnya mereka harus, kalau waktu sholat ya mereka harus gabung ke Masjid Quba, biar kelihatan kalau mereka sholat, biar kelihatan kalau mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Nah, karena mereka khawatir identitasnya ketahuan, mereka bangun masjid lagi untuk memecah belah umat Islam, bahkan untuk dijadikan markas tersembunyi kalau mereka bertemu dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi mau menyerang umat Islam, dan nanti mereka bangun rencananya adalah di masjid yang dia bangun itu. Jadi memang kelihatannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang muslih, padahal itu adalah melakukan kerusakan. Kemana mereka apabila dikatakan jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kamilah yang membuat perbaikan-perbaikan. Maka dijawab, ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, ditegaskan lagi, humul mufsidun, dan mereka itulah, bukan yang lain. Mereka itulah yang al-mufsidun, yang berulang kali terus-menerus melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Ini sifat yang Allah lekatkan kepada kaum munafik yang berikutnya. Kaum munafik adalah perusak tatanan dan dibahasakan menggunakan isim mufsid. Kalau sebelumnya dikatakan la tufsidu pakai fi'il, jangan berbuat kerusakan. Ini belum lengkap sifat berbuat kerusakannya. Tapi ketika Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun, ada beberapa kali penegasan di situ. Ala itu litanbih, penegasan. Innahum, inna litauqid, humnya diulang 2 kali. Innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah dan bukan selain mereka al-mufsidun, orang-orang yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. La yash'urun ini seakan nanti dengan syair. Syair itu kalau ditulis dengan begitu bagusnya, yang akan disentuh oleh syair itu bukan akal pikiran, tapi hati dan perasaan. Kalau orang sudah menulis syair yang begitu luar biasa, pembacanya saja sampai gemetar, itu syair. Maka perbuatan mereka yang sepertinya kelihatannya berbuat baik, tapi pada hakikatnya kalau dirasa-rasa dengan sesungguhnya itu sebenarnya adalah perbuatan yang sangat merusak, tapi mereka tidak menyadari. Sifat berikutnya Allah berfirman, wa idza qila lahum, kalau ada orang-orang beriman atau orang-orang di antara mereka berkata kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana berimannya manusia normal, berimanlah sebagaimana berimannya kebanyakan manusia, berimanlah sebagaimana berimannya sahabat-sahabat
licik akalnya orang-orang yang idiot. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak paham, tidak tahu bahwa mereka itulah yang lemah akal. Orang munafik menganggap sahabat-sahabat Nabi ini orang yang lemah akal karena mereka sebagian besar adalah mantan-mantan budak. Ada Suhail, ada Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang dulunya adalah budak, tidak punya banyak harta. Karena mereka hidup dalam kefakiran, mereka mantan budak, maka orang-orang munafik mengatakan, kami tidak mau iman kami disamakan dengan mantan-mantan budak itu. Mereka itu lemah akalnya. Nah, ini mereka katakan. Anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka bilang orang-orang beriman itu ya ada yang hebat-hebat banyak, seperti Abdurrahman bin Auf ada. Tapi kami tidak mau kalau disamakan dengan yang seperti Bilal, yang seperti Suhail, yang seperti Ammar, kami tidak mau. Ini menunjukkan sebenarnya mereka lah yang bodoh. Kenapa? Karena sebelumnya mereka mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi di tempat ini mereka juga mengatakan orang-orang yang beriman itu sungguh mereka orang-orang yang lemah akalnya. Jadi secara logika mereka bilang orang-orang beriman itu lemah akal, tapi mereka sendiri berupaya agar terlihat seperti orang yang beriman. Ini kan sangat cacat akalnya berarti, sangat cacat logikanya. Kok ada orang mengatakan kelompok A itu kelompok yang jelek, kelompok A itu kelompok orang-orang ideal, tapi kemudian mereka menampilkan dirinya seperti kelompok A. Kok ada orang ingin disamakan dengan kelompok yang dia sebut sendiri sebagai orang-orang yang lemah akal. Nah, ini kata para ulama menunjukkan begitu tidak selarasnya antara ucapan dengan perbuatan mereka. Padahal mereka sendiri yang mengklaim orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin itu orang yang bodoh, tapi mereka juga yang ingin diserupakan, ingin dianggap bagian dari orang-orang yang seperti mereka itu. Maka dikatakan oleh Al-Quran, la ya'lamun, mereka ini tidak memiliki pengetahuan bahwa keimanan itu akan semakin kuat kalau keimanan itu dilandasi dengan pengetahuan. Sementara keimanan yang mereka ucapkan tidak dilandasi dengan pengetahuan. Jadi ayat sebelumnya perbuatan mereka dianggap tidak, la yashkurun, tidak merasa. Sementara pada ayat ini la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Maka nanti ulama membagi manusia itu ada yang rajulun yadri annahu yadri. Ada orang yang dia tahu bahwa dirinya mengetahui. Ini bagus. Dia tahu bahwa dirinya mengetahui. Jadi dalam bersikap dia bijak. Karena dia tahu pengetahuannya. Oh, dia mengetahui tentang hal ini. Sehingga ketika bertemu dengan orang yang jahil, orang yang tidak tahu tapi ngomongnya seperti paling tahu, ya dia diam. Dia tidak banyak oceh, tidak banyak ngomong. Kenapa? Rajulun yadri annahu yadri. Dia tahu kalau berdebat dengan orang yang tidak punya ilmunya tidak akan menghasilkan apapun, tidak akan menambah ilmu pengetahuan. Yang ngeyel juga tadi juga tidak akan bisa dibenerin, maka dia sudah tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, selamat, keselamatan atas kalian. Tidak perlu dibahas. Maka nanti muncul ada dialog yang luar biasa, nanti dinarasikan katanya dari Imam Syafi'i menjawab bantahan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui adalah cukup dengan diam saja. Kenapa? Rajulun yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang yang paham betul hakikat dirinya bahwa dia tidak tahu. Dan ini juga baik. Kalau ada orang tidak tahu tapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, minimal dia bisa mencari tahu. Minimal dia bisa menahan dirinya dari komentar-komentar yang tidak dipahaminya. Jadi minimal dia sadar bahwa oh dia masih memiliki kekurangan atau kita masih memiliki banyak kekurangan sehingga terus-terusan mau belajar, terus-terusan mau hadir di majelis-majelis ilmu seperti yang kita ikuti saat ini. Ini rajulun yadri annahu la yadri. Ada yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Ada orang, ada sekelompok manusia yang sebenarnya dia punya potensi yang luar biasa.
dia belum tahu. Untuk golongan yang seperti ini, tugas kita adalah membangunkan potensinya. Ada orang sebenarnya dia pintar berenang, tapi belum pernah berenang. Ya, nanti maka kalau di nelayan itu latihannya bukan dilatih berenang, langsung dilemparin aja ke laut. Nanti dia bisa berenang sendiri. Nah, ini rojulun la yadri annahu yadri. Banyak anak-anak kita yang kecil-kecil yang masih sekolah, mungkin ada potensi pidato dalam dirinya, tapi dia tidak tahu karena belum pernah dicoba. Ya, ayo dorong. Kayak gini biasanya perlu didorong. Kalau kata orang Palembang dicungkalkan, didorong tapi agak keras sehingga dia bisa maju, bisa tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Yang parah yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang tidak tahu, tidak paham bahwa dirinya tidak tahu. Apa jadinya? Dia tak punya pengetahuan, tapi dia tak tahu kalau dirinya itu tidak punya pengetahuan. Sehingga ada masalah banyak, komen dia. Sehingga ada kondisi apapun dia duluan yang mau maju. Atau kalau ada orang kajian, tidak mau lah, saya sudah tahu, saya sudah paham, padahal pengetahuannya masih sangat sedikit. Nah, tinggal kita memilih mau jadi yang mana kita ini. Kalau yang paling bagus, yadri annahu yadri. Tahu bahwa kita memiliki pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu tidak sembarangan, tidak sembarang dipamer-pamerkan, tapi sesuai kapan dibutuhkan baru dikeluarkan. Itu namanya kebijakan. Paling tidak kalau tidak bisa, minimal jadi yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Kita paham bahwa kita ini masih banyak kurangnya, sehingga selalu mencari barokah, mencari hikmah kepada para ulama. Atau yang ketiga mungkin rajulun la yadri annahu yadri. Punya potensi tapi nggak tahu bagaimana potensi ini dikembangkan. Maka ayo dikembangkan. Dan jangan sampai seperti orang munafik menjadi golongan yang keempat. Rajulun la yadri, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan, menganggap dirinya membuat perbaikan, padahal sungguh melakukan kerusakan. Menganggap dirinya beriman, menganggap dirinya yang paling tahu, padahal mereka yang as-sufaha, yang tidak memiliki pengetahuan. Sifat berikutnya Allah jelaskan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka tidak sengaja bertemu dengan orang yang beriman, laku itu bertemu tapi bukan pertemuan yang disengaja. Mungkin ketemu di jalan, selintasan atau di dalam majelis. Kalau tidak sengaja, mereka mengatakan qalu amanna. Kami ini beriman, kami ini sudah beriman. Wa idza qalau, kalau mereka menyendiri, berkumpul menyendiri, berniat, bermaksud bertemu ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, kepada para pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya memperolok-olok. Jadi orang-orang munafik itu hidup dalam dua komunitas. Siang hari mereka hidup dalam komunitas muslim, berbaur mereka dengan umat Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau di depan umat Islam mereka selalu memuji-mujinya berlebihan. Muji Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling dermawan, orang paling jujur, orang paling bisa dipercaya. Muji Umar. Umar itu orang yang paling berani, luar biasa. Muji Uthman, muji Ali, semuanya dipuji luar biasa. Tapi kalau sudah balik ke komunitas munafik, apa dia katakan? Nah, beginilah caranya bergabung dengan orang beriman itu. Kalian ikuti cara saya. Kalau ketemu dengan orang beriman, puji pimpinan-pimpinannya, puji sahabat-sahabat terdekat Nabi, maka mereka menganggap kita orang-orang yang beriman. Ketika dikatakan Abdullah bin Ubay jangan terlalu begitu memuji orang, oh enggak, pujian ini karena saya beriman. Buah dari keimanan saya adalah ingin memuji terus sahabat-sahabat Nabi ini. Orang-orang munafik. Dan kalau kita lihat, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang beriman, mereka hanya mengatakan kami
Jadi ada perbedaan. Kalau bertemu orang-orang beriman, mereka tidak mengatakan sesungguhnya kami beriman. Mereka cukup katakan kami beriman. Tapi karena mereka ini dalam kesehariannya betul-betul seperti orang yang beriman, sehingga komunitasnya sendiri ragu, mereka ini benar beriman apa enggak? Kok tiap hari puji orang beriman saja? Maka untuk menghapuskan keraguan di antara mereka, apa mereka katakan? Inna ma'akum. Sesungguhnya kami tidak beriman, kami masih bersama kalian. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, orang beriman itu orang-orang yang husnuzan, yang mudah berbaik sangka. Maka cukup orang berbaik sangka, kami sudah beriman, ya sudah. Orang yang berbaik sangka itu tidak perlu lagi ditegaskan, tidak perlu lagi pakai inna sesungguhnya, tidak perlu. Sementara orang munafik memang dalam hati mereka ada penyakit, sehingga mereka ragu ini benar-benar beriman atau tidak, sampai-sampai kawan mereka sendiri harus mengatakan inna sesungguhnya. Jadi kata para ulama, melihat orang itu seperti cermin. Kalau kitanya suka berdusta, kita suka berbohong, kita suka menipu orang lain, maka kita akan melihat orang lain itu sebagai penipu. Kalau kitanya orang yang baik, maka melihat orang lain itu sebagai orang yang baik. Maka ini juga kadang-kadang orang yang baik itu mudah ditipu. Banyak orang yang baik itu mudah ditipu. Kenapa? Karena melihat orang lain seperti dirinya. Wah, orang ini masalah buat perjanjian kontrak kerja, dan mungkinlah menipu. Pasti ya. Karena dia kalau buat perjanjian kontrak kerja ya dia serius, tidak menipu orang lain. Maka kadang-kadang orang baik itu mudah ditipu. Kenapa? Karena melihat orang lain dengan kacamata dirinya. Nah, begitu. Orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman tak perlulah disebut inna ma'akum, amanah saja sudah cukup. Ini kata para ulama. Atau memang mereka tidak sanggup untuk mengatakan lebih daripada amanah, karena hati mereka menolak. Jadi ya bisanya cuma amanah. Wa idza qalu ila syayatinihim, tapi kalau kembali ke setan-setan. Jadi Al-Quran menggambarkan pimpinan-pimpinan mereka itu sebagai setan-setan, syaitan, yang membangkangnya sudah terlalu jauh. Nah, di sini yang pekan lalu kita bahas. Jadi Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa ungkapan Al-Quran ila syayatinihim ini menunjukkan begitu telitinya bahasa Al-Quran. Karena syaitan itu selalu, syaitan baik dalam kalangan jin maupun manusia, selalu bekerja dalam kerahasiaan. Seperti yang kita contohkan pekan lalu, kalau orang yang halal ada suami dan istri di dalam apartemen, kemudian ada orang mengetuk pintu, maka dia akan terang-terangan. Kenapa? Karena halal. Seperti orang beriman tadi, dalam alladzina amanu qalu amanna, mereka di tengah jalan ketemu biasa. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditakuti. Sementara cara syaitan bekerja, kalau ada yang tidak halal, ada suami bawa istri orang lain di dalam apartemen, berdua tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, apa yang terjadi? Mereka segera menyembunyikan, cari pintu keluar, bagaimana caranya agar tidak ketahuan dan lain. Maka Al-Quran menggambarkan tindakan munafik itu wa idza khalau, apabila mereka sudah berkhawat, mereka sudah kembali sembunyi ila syayatinihim, kepada pembesar-pembesar mereka, mereka katakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Inna ma'nahnu mustahzi'un, kami tadi hanya mengolok-olok saja. Kami tadi tidak benar-benar memuji Abu Bakar, tidak benar memuji Umar, Utsman dan Ali. Kami hanya mengolok-olok mereka. Maka dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka terombang-ambing ya'mahun dalam kesesatannya. Allah biarkan mereka, justru Allah yang memperolok-olok mereka, seolah-olah
Fid darkil asfal, di kerak daripada neraka. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Karena munafik menunjukkan keimanan dan menutupi dengan kekafiran dan menjadikan hal tersebut sebagai olok-olok, maka Allah balas dengan yang setimpal. Karena mereka seperti bergabung dengan komunitas muslim, malamnya kembali kepada orang-orang munafik, Allah balas perbuatan setimpal. Di dunia dibiarkan bergabung dengan umat Islam, tapi di akhirat Allah kembalikan bersama orang-orang yang kafir, bahkan lebih parah azabnya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli atau memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidak sedikit pun mendapatkan hasil. Wa ma kanu muhtadin, bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Sifat yang ketujuh, senantiasa membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah berkahi manusia ini dengan fitrah. Fitrahnya adalah keimanan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu kondisinya adalah kondisi suci, punya bekal untuk mencari keesaan Tuhan. Maka dimanapun manusia itu selalu sebenarnya fitrahnya adalah mencari hakikat ketuhanan. Ada yang mencarinya nanti tidak sampai kepada kebenaran. Ada yang melihat sebelum ada datang ajaran agama Islam misalnya, ada komunitas melihat di dunia ini kok kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang ada petir dan sebagainya. Maka mereka yakin pasti ada kekuatan yang bisa menjadikan hujan, ada kekuatan yang bisa menjadikan kemarau dan lain-lain. Karena mereka tidak bisa mengontrol kemarau, mereka tidak bisa mengontrol hujan. Maka mereka cari. Nah, pencarian-pencarian itu, ya nanti kalau ada yang filosof dia mencari terus. Ada yang berhenti pencariannya di mitos. Apa itu mitos? Kalau begitu ada spirit, ada makhluk-makhluk yang lebih kuat, ada benda-benda yang lebih kuat yang itu di luar nalar manusia. Itulah nanti yang mereka sebut sebagai dewa dan lain-lain. Ada yang mengatakan ternyata hewan dan pohon-pohon ini ada spiritnya. Jadi spirit itu yang harus disembah, karena laut kalau tidak dikasih sajen misalnya, nanti penunggu lautnya akan marah, akan mengirimkan ombak kepada kita, maka dikirimlah sajen dan sebagainya. Ini salah, tapi menunjukkan bahwa manusia dimanapun sebenarnya selalu mencari kekuatan di luar dirinya. Ada nanti yang menggunakan logos, menggunakan filosofi, filsafat. Mereka sampai sebenarnya bukan laut itu punya kekuatan, tapi ada penggerak, ada hukum alam, hukum sebab musabab, bahwa ini terjadi karena ada perbuatan yang lain dan seterusnya. Dan nanti sampai bahwa harus ada penyebab yang pertama. Tapi siapa penyebab yang pertama itu baru ada penjelasannya di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, bahwa penggerak pertama, sebab awal dan lain-lain bahasanya dalam oleh para filsuf itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia sebenarnya punya hakikat untuk mencari kebenaran, mencari fitrah. Itu adalah modal. Nah, orang-orang munafik menggunakan modal tersebut bukannya untuk mendapatkan keimanan, tapi justru mencari kesesatan. Maka mereka digambarkan oleh Al-Quran, fama robihat, tidak ada beruntungnya. Orang kalau berdagang semestinya mencari laba, mencari untung. Nah, mereka ini sama sekali tidak mendapatkan untung, bahkan modalnya sendiri habis. Modal fitrah itu sendiri sudah habis. Fitrah manusia mencari keselarasan, fitrah itu juga sudah habis. Fitrahnya manusia mencari kebenaran, fitrah itu sendiri sudah habis. Maka inilah yang digambarkan oleh Al-Quran, orang-orang munafik ini, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat ini ditutup dengan ungkapan orang-orang munafik tidak mendapatkan petunjuk, karena ayat surah Al-Baqarah dimulai bahwa Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Sementara ada orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dan mereka tidak mendapat petunjuk. Salah satunya adalah orang-orang yang munafik, maka disebut wa ma kanu muhtadin.
terdapat sifat-sifat munafik yang cukup banyak. Tapi tidak cukup banyaknya itu kemudian dihimpun oleh para ulama adalah ketidakselarasan, khususnya dalam masalah-masalah akidah. Karena sekali lagi ditekankan ayat-ayat ini berbicara tentang munafik i'tiqadi, munafik yang secara i'tikad, bukan munafik amali yang hanya amal perbuatannya saja. Ini kurang lebih yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Monggo kalau ada yang ingin kita diskusikan atau kita perdalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan Al-Baqarah ayat 11 tadi tentang jangan merusak di muka bumi. Kalau kita merubah fungsi alam, misalkan di Pulau Bangka ini kan satu wilayah itu kawasannya hutan, ada 10 hektar, tapi di bawahnya kan ada mineral tambang. Otomatis lahan yang di permukaan ini harus dibongkar dan lahan tersebut terganggu, mulai dari makhluk hidup yang lain, burung, hewan-hewan lain pasti akan terganggu karena akibat dijadikan lahan tambang. Dan untuk mengembalikan fungsi hutan itu memakan waktu dan tidak bisa kembali seperti semula. Nah, apakah ini termasuk di dalam melakukan kerusakan di muka bumi? Satu sisi kita kan mengambil manfaat di situ. Kemudian yang kedua mengenai masalah kemunafikan ini, Pak. Di dalam pekerjaan ini ada namanya dunia intelijen wadah. Dunia intelijen ini kan orang yang pekerjaannya memata-matai kelompok tertentu. Nah, apakah mereka ini termasuk ke dalam golongan yang munafik? Karena mereka ingin mengetahui seseorang, tapi dia sendiri ingin diketahui. Mereka bisa berkamuflase ya, seperti bunglon. Satu sisi mereka aktif A, tapi di sisi lain mereka juga seperti B. Nah, mohon penjelasan tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Ya, baik. Yang pertama terkait kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi, di laut, bima kasabat, akibat tindakan baik yang kita lakukan. Kalau kita baca Al-Quran, kalau menyebut kasabah itu perbuatan baik, perbuatan produktif. Kalau perbuatan buruk itu iktasabah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya pahala perbuatan baiknya dan dosa bagi perbuatan buruk. Iktasabah itu perbuatan yang tidak bagus, kurang lebih ya. Tapi kalau kasabah itu perbuatan yang produktif pada hakikatnya. Apa? Maka kata para ulama, kalau perbuatan itu adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa, orang tidak ada tujuan apapun sengaja menggunduli hutan, tidak ada tujuan sengaja, tidak ada tujuan mau mencari mineral yang ada di dalamnya dan lain-lain, ya, sengaja memang mau menggunduli hutan atau sengaja memaling pohon-pohon yang ada di hutan, pencurian, illegal logging dan lain-lain, itu sudah pasti merusak. Sudah pasti merusak. Maka tidak perlu lagi dijelaskan, tidak perlu lagi dikatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat illegal logging. Tidak perlu, karena logika normal manusia sudah bisa memahaminya. Tapi Al-Quran mengatakan yang justru merusak itu perbuatan produktif. Bima kasabat, yang produktivitasnya itu melampaui kebutuhannya. Itu kata Allah. Kalau orang mau bangun rumah, mengambil pohon dalam hutan, berapa pohon paling yang butuh ditebang? Tidak banyak. Dan setelah ditebang dia melakukan reboisasi, bisa. Atau seperti di Jepang dia menebang pohon, tapi bukan pohon pokoknya yang ditebang, tapi dia membangun pohon-pohon
tindakan-tindakan produktif itu harus diikuti dengan analisis dampak lingkungan yang benar. Karena Al-Quran yang mengatakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Bumi ini memang Allah sediakan untuk manusia. Pohon-pohonnya dan lain-lain Allah sediakan, tapi harus dalam skala prioritas yang benar. Kalau orang misalnya menggunakan untuk mengambil timah secara normal saja sesuai kebutuhannya untuk memenuhi kehidupannya, saya kira tidak akan ada kerusakan sampai membabat seluruh isi hutan. Kapan dia bisa gundul hutan kalau sudah skalanya skala yang sangat besar, sangat masif, tidak diiringi dengan analisis dampak lingkungan, tidak diiringi dengan upaya-upaya reforestation. Kalau analisis Anda kan ada analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau semua analisisnya dilakukan dengan benar, melakukan penggalian tidak di dekat komunitas warga sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan untuk masyarakat dan lain-lain di tempat-tempat yang memang seharusnya, maka ini tidak akan menjadi kerusakan. Artinya Allah memang memberikan kita peluang untuk memanfaatkan alam ini, tapi ingatkan Allah, "Alladzi ja'ala lakumul arda." Allah menjadikan bumi ini untuk manusia sejak dulu sampai sekarang. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, Allah jadikan memang untuk kebutuhan manusia. Dan nenek moyang kita dulu sudah pakai alam ini. Nenek moyang kita dulu sudah memakai, sudah ngambil timahnya, sudah ngambil mineralnya, sudah ngambil pohon-pohonnya. Tapi sampai sekarang pohon-pohon dan timah itu masih ada bagi kita. Artinya apa? Mereka mengambil sebutuhnya, sewajarnya, menyisakan untuk anak cucunya. Maka jangan pula kita menjadi orang yang serakah, kita ambil semua sampai anak cucu tidak ada lagi sisanya. Nah, itu maka Al-Quran mengajarkan keseimbangan dalam hal ini, termasuk dalam masalah perusakan di muka bumi tadi. Sehingga ya, kalau memang hutan fungsinya sesuai dengan fungsinya untuk menjadi paru-paru dunia, ya ayo kita lestarikan, ayo kita jaga. Jangan merusak yang ada dalam hutan. Silakan cari lahan-lahan lagi yang lain yang memang legal secara aturan kenegaraan sesuai dengan analisis dampak lingkungan. Kurang lebih itu bagaimana Al-Quran menggambarkan zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat. Yang rusak itu kalau perbuatan produktif tapi melebihi kebutuhan. Harusnya bumi ini untuk seluruh manusia, dari nenek moyang kita masih menyisakan untuk kita. Nah, kita pula sekarang harus menyisakan untuk generasi yang akan datang. Itu kuncinya. Bukankah kita sudah melihat sekarang dulu, saya dengar cerita-cerita saja, orang-orang di Bangka katanya dulu kalau masuk hutan mau nyari plant itu mudah katanya, di mana-mana ada. Tapi karena tindakan eksploitasi yang berlebihan, kita nyarinya sekarang, lihatnya aja sudah jarang. Maka ayo jaga yang masih ada sekarang, manfaatkan sewajarnya saja, jangan dihabiskan. Kenapa? Karena itu semua untuk manusia, dan manusia bukan cuma kita, masih ada manusia-manusia yang akan datang setelah kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan intelijen. Al-Quran memang melarang wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan dalam konteks kehidupan sosial. Tapi dalam beragama ini ada banyak pengecualian. Misalnya Al-Quran melarang kita ghibah, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain, tidak boleh. Tapi kalau dalam persidangan harus disebutkan. Karena kalau kita tidak menyebutkan, nanti kena pasal kita, ya, memberikan keterangan yang palsu. Nah, apakah ini bertentangan dengan ghibah? Tidak. Karena ada konteksnya. Kapan ghibah ya? Dalam konteks sosial itu tidak boleh. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam konteks sosial biasa, ya, lihat tetangga iri dengan tetangga, cari kesalahan, itu tidak boleh. Tapi untuk kebutuhan kenegaraan diperlukan adanya intelijen. Kenapa? Untuk menjamin keamanan. Kenapa? Karena badan intelijen itu berfungsi menangani masalah sebelum masalah itu terjadi. Sama dengan nanti kasus-kasus terorisme dan lain-lain. Ada satuan yang memang mereka melakukan tindakan sebelum tindakan itu terjadi. Kasus-kasus terorisme kalau bisa sebelum bomnya meledak sudah ditangkap dulu. Jangan nunggu bomnya meledak baru kemudian ditangkap pelaku.
tidak berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan dalam kata para ulama, setiap kaidah itu, setiap aturan itu selalu ada pengecualian. Jadi tadi tidak boleh menyebutkan kesalahan orang lain, tapi kalau dalam hadis ada namanya ilmul jarh wa ta'dil. Ada ilmunya untuk menjelekkan orang lain itu ada. Si fulan ini pembohong. Oh, si fulan ini sering berdusta. Kenapa? Karena untuk menjaga kelestarian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada hadis kita pakai, tapi yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berdusta. Apakah ini ghibah? Tidak. Ya, sama dengan pengadilan tadi. Kalau kita tahu ada orang melakukan kesalahan kemudian dipanggil kita sebagai saksi di pengadilan, maka tidak berlaku hukum ghibah di situ. Karena memang kita wajib menyebutkan kesalahan ketika dibuka persidangan. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Ada memang aturan-aturannya dalam Islam, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, itu kalau kita. Tapi kalau profesinya memang intelijen, digunakan untuk kepentingan stabilitas negara, maka ya itu sudah profesinya, sudah pekerjaannya. Walaupun dalam pekerjaannya ya dia nanti harus begitu, harus berpura-pura jadi tukang jualan bakso, tiba-tiba jadi tukang jualan gorengan dan lain-lain. Karena memang sudah pekerjaannya dan itu digunakan dan diperlukan untuk kenegaraan. Dan dalam strategi militer memang ada nanti pengintai. Pengintai mau sebelum perang ada nanti sengaja diutus untuk melihat kekuatan lawan, mengukur kekuatan lawan, dan itu diperlukan dalam strategi militer. Yang beda dalam kondisi-kondisi sosial biasa. Lebih itu yang bisa disampaikan. Itu masih ada lagi. Banyak, Pak. Tadi Al-Quran Bapak sebutkan Syahrul Basar dibagi wabari di masa sampai dinas. Saya berpikir ada yang menyamakan pemerintah, terutama misalnya Taman Sari. Itu dibangun pemerintah untuk lebih baik tata ruang kota. Tapi anaknya berbuat zina di sana. Jadi yang dikatakan buruk itu, kerusakan itu bukan dari pemerintah, tapi manusianya. Macam mana menurut Bapak? Kenapa orang tuanya nggak menegur? Tapi kalau disebut Profesor di Makassar begini, kerusakan itu kamu jadi pemerintah. Terima kasih. Baik, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah memang selalu saja tidak bisa menyenangkan seluruh masyarakat. Maka dalam setiap kebijakan apapun selalu ada pro dan kontra, itu biasa. Karena tidak mungkin ada orang bisa menyenangkan seluruh manusia. Nabi Muhammad saja kebijakannya tidak disenangi sama orang-orang Yahudi di Madinah. Nabi Muhammad kurang apa? Ya artinya tidak ada satupun orang bisa memerintah kemudian bisa menyenangkan seluruh masyarakat. Maka bagi pemerintah itu yang terpenting adalah kemaslahatan umumnya. Tapi memang perlu juga kita harus imbang. Perlu ada kritik. Tidak setiap kebijakan harus langsung dilaksanakan. Perlu ada kajian-kajiannya terlebih dahulu. Perlu ada analisis yang mendalam. Apa kira-kira dampak jika ini dijadikan taman terbuka? Apa dampak jika ini kemudian dialihfungsikan? Nah, perlu ada analisis tersebut. Ya, kadang-kadang mungkin analisis ini yang kurang, sehingga dampaknya baru terasa, baru diketahui setelah terjadi. Jadi perlu imbang kita. Dalam satu sisi, memang tidak semua kebijakan pemerintah akan menyenangkan seluruh manusia. Ya, maka bagi pemerintah tidak perlu sibuk mengkhawatirkan nanti kalau ada yang tidak senang gimana, karena memang pasti ada yang tidak senang. Yang terpenting adalah kebijakannya itu memang dibangun untuk kemaslahatan umat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebijakannya harus berdasarkan analisis. Jangan semaunya saja, harus ada analisis yang mendalam, ada tim pengkajinya, sehingga satu kebijakan tidak berjalan sebentar saja kemudian muncul kritik dibatalkan. Itu kenapa? Karena analisisnya tidak panjang, analisisnya tidak mendalam, tidak holistik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan tadi terkait ya, ini ya menjadi masalah bagi kita, masalah sosial, yakni pembiaran. Banyak kalau kata orang Bangka itu, orang Bangka ini kalau anaknya maghrib belum pulang tidak dicari, kalau ayamnya maghrib
ayo bersama-sama ya, kita perhatikan lagi anak-anak kita. Maka hidupkan tradisi-tradisi lama apa? Salah satunya kalau maghrib sudah harus ada di rumah, sudah harus ada di masjid ngaji. Ya, kalau dulu kita jalan ke kampung-kampung, setiap sudah maghrib sampai di satu rame kampung karena ngaji. Dan sekarang rame karena TV. Maka ayo perlahan-lahan bersama-sama. Ini tugas kita semua, Pak. Nggak bisa sendirian, nggak bisa satu orang, nggak bisa dari pemerintah saja. Tapi kesadaran bersama, kesadaran komunal untuk membangun tradisi-tradisi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ayo cari anak-anaknya, kalau malam nggak ada di rumah, cari email telepon ada di mana, video call ada di mana. Jangan dibiarkan begitu saja. Saya kira itu lebih banyak. Satu lagi. Ya, Allah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa korelasi atau ada kesamaan antara munafik dengan takiyah? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak ke ilmu kalam ya. Kalau ke munafik, munafik itu seperti tadi, khususnya munafik i'tiqadi, yaitu ketidakselarasan yang ditunjukkan memang dalam hatinya tidak ada, betul-betul tidak ada keimanan. Sementara taqiyah ini konsep dalam aliran Syiah nanti, ya, di mana walaupun mereka nggak mengakui, namanya juga taqiyah. Taqiyah itu salah satu konsep di mana sebagian aliran Syiah itu punya pandangan bahwa di hadapan komunitas manusia umumnya atau berhadapan dengan komunitas Sunni, mereka boleh merahasiakan identitas. Kalau ditanya apakah mereka percaya dengan Nabi dan menganggap bahwa ada imam-imam, oh ada yang mereka enggak, kami sesuai keimanan kami sesuai dan seterusnya dan seterusnya. Apakah sama? Ini wallahu a'lam ya, kan kajian ilmu kalam, tetapi terkait taqiyah sendiri itu kan satu konsep khusus dalam aliran Syiah yang sampai sekarang juga mereka nggak mengakui adanya konsep tersebut. Tapi ulama-ulama Sunni yang ada definisi itu ada, dan dalam berbagai perdebatan itu ada. Intinya adalah begini, aliran Syiah pun bermacam-macam. Aliran Syiah pun bermacam-macam. Selama inti keimanannya adalah tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita berharap agar golongan semacam ini masih tetap dalam naungan rahmat Allah dan naungan syafaatnya Rasulullah SAW selama masih dalam konsep itu. Yang bermasalah adalah ketika sudah menambahkan dengan mencaci-caci sahabat, karena bertentangan dengan hadis Nabi, la tasubbu ashabi, jangan mencaci sahabat-sahabat. Maka kalau tidak diiringi dengan pencacian terhadap sahabat-sahabat, maka kita berhusnuzon semoga masih dalam naungan syafaatnya Rasulullah SAW. Entah itu mau pakai konsep taqiyah dan sebagainya, selama tidak mencaci sahabat-sahabat Nabi. Kuncinya itu. Kalau sudah mencaci sahabat Nabi, babnya sudah lain. Babnya sudah lain karena bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti. Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho terhadap sahabat-sahabatnya Nabi. Bahkan Allah ridho terhadap Muawiyah, berarti kalau begitu. Allah ridho terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib walaupun keduanya terlibat dalam perang Siffin. Allah ridho kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha walaupun terlibat dalam perang Jamal. Allah ridho terhadap Sayyidina Zubair dan lain-lain. Kenapa? Karena perang-perang itu dilandasi ijtihadnya masing-masing, bukan dilandasi dengan permusuhan. Karena itu pula ketika Sayyidina Ali meninggal, yang terjadi apa? Sayyidina Muawiyah itu menangis jadi-jadinya. Bukannya senang, yang membawa kabar gembira itu hampir dibunuh oleh Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena perang itu bukan karena membenci, tapi karena menegakkan ijtihadnya masing-masing. Sayyidina Ali misalnya itu ijtihadnya adalah sebagai pemimpin negara harus menjaga stabilitas. Sebelum mencari pembunuh Utsman, dia harus dibaiat terlebih dahulu sehingga ada pemimpin. Sayyidina Muawiyah kami tidak mau berbaiat sebelum pembunuh saudara kami dihukum seadil-adilnya. Itu kan ijtihadnya masing-masing. Maka aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sahabat kita
tidak bisa dikatakan sepenuhnya sama berkolerasi dengan kemunafikan, tapi memang ada ciri-ciri umumnya, ciri-ciri yang sama. Bedanya adalah kalau munafik sudah pasti dia menunjukkan keimanan, dalam hatinya sama sekali tidak ada keimanan. Itu bedanya. Kalau Syiah ya abu-abu lah. Saya kira itu saja yang bisa kita gambarkan sedikit. Kita akhiri dengan